hari ini saya akan berbincang sedikit dengan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ada Bapak Brigjen Pol R. Ahmad Nur Wahid. Terima kasih Bapak sudah mau bergabung dengan kami pada siang hari ini. Sehat selalu ya Pak. Insya Allah sehat. Semoga kita semuanya sehat. BNPT mengungkapkan setidaknya ada 198 pondok pesantren yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok radikal nih Pak. Saya ingin bertanya dengan Pak Nur Wahid, meminta perspektif dan informasi dari BNPT. Yang pertama, yang paling sederhana dulu Pak, sebenarnya data ini didapatkan dari mana sih Pak, pengolahannya, atau berdasarkan pemetaan, atau melalui wawancara, atau apa begitu Pak? Ya. Jadi yang pertama, Pak Kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, saat itu melakukan RDP, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi 3 DPR RI di tanggal 25 Januari ya. Pertanggungjawaban kinerja, kemudian sebagai upaya deteksi dini ya, hasil daripada mapping dan monitoring yang dilakukan oleh BNPT. Pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan terorisme yang pertama adalah terafiliasi secara ideologis ya, dengan ideologi jaringan terorisme. Ideologinya apa? Yaitu ideologi takfiri yang mengkafirkan mereka yang berbeda, baik itu beda agama, beda kelompok, beda paham. Bahkan sesama muslim pun juga dikafir-kafirkan. Nah, ideologi takfiri ini pula lah yang memunculkan sikap intoleran terhadap keragaman maupun perbedaan. Oknum ya, yang di dalam beberapa pondok pesantren yang terafiliasi adalah juga ideologi transnasional, yaitu ideologi khilafah ya, transnasional, dan mereka tentunya juga mengembangkan paradigma anti ideologi negara atau anti Pancasila. Karena sejatinya kelompok ini atau kelompok radikal terorisme ini kan gerakan politik dengan memanipulasi agama, mendistorsi agama, mempolitisasi agama yang endingnya untuk merubah sistem negara dengan sistem agama menurut versi mereka, mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah transnasional ala mereka. Mereka terafiliasi di samping ideologi juga organisasi. Karena bisa organisasi atau pondok pesantren ini sebelumnya tidak terafiliasi, tetapi kemudian karena ideologinya sama, kemudian juga menggabungkan diri atau terjadi kolaborasi, sehingga bagian daripada organisasi atau terafiliasi dengan jaringan teror tersebut. Kemudian yang ketiga, terafiliasi di sini terkoneksi atau terafiliasi di dalam support logistik ataupun donasi pendanaan terhadap gerakan jaringan terorisme. Dan yang keempat, terafiliasi yang dilakukan oleh oknum para pengurus ataupun para santri ya, yang terafiliasi dengan jaringan teror. Ada beberapa pertanyaan loh, kalau memang para santrinya atau pengurusnya sudah terkontaminasi terhadap kelompok radikal, kenapa nggak ditangkap? Kenapa tidak yang disebut orangnya bukan pondok pesantrennya? Kan begitu ya? Maka jawabannya simpel sekali. Negara kita belum memiliki regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Melainkan yang dilarang hanya ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Sementara ideologi khilafah atau ideologi ekstrim kanan ya, atau ideologi ekstrim lainnya
ya, liberalisme, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, daulahisme atau transnasional itu belum ada larangannya. Sehingga ketika FPI dibubarkan, HTI dibubarkan, jaringan terorisme dilarang, yang dilarang organisasinya. Ideologinya belum dilarang, sehingga seseorang oknum pengurus pondok pesantren ataupun para santrinya, kalau dia ideologinya takfiri, ideologinya radikalisme, kita hanya memonitor, belum bisa melakukan tindakan proses hukum. Ini di pesantren. Pesantren merupakan ranah pendidikan. Memang ada di bawah wewenangnya Kementerian Agama, Pak. Nah, sudah ada koordinasi nggak dengan Kementerian Agama di BNPT terkait hal ini? Gitu, komunikasinya seperti apa sih? Memang sudah ada angkanya nih 198 dan mungkin masih banyak yang belum kita ketahui ada di bawah gunung es begitu. Saat ini BNPT mengembangkan kebijakan, ya sudah dicanangkan oleh Pak Kepala BNPT, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Boy Rapli Amar, sebagai strategi pentahelik. Ya, strategi pentahelik ini adalah strategi di mana BNPT menerapkan atau mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan multi pihak, ya, yaitu yang pertama unsur pemerintahan di sini meliputi kementerian lembaga maupun Pemda. Nah, kementerian lembaga dalam konteks ini adalah BNPT sudah lebih berkolaborasi dan melakukan MOU dengan 46 kementerian lembaga, ya, terutama untuk Kementerian Agama, Mendikbudristek, dan stakeholder terkait lainnya. Oke, tadi Pak Nur Wahid juga sudah menyinggung sedikit terkait dengan kerja bersama ya Pak untuk berusaha meminimalisir hal ini. Nah, menurut Bapak sendiri sebenarnya sejauh mana sih Pak peran PBNU, kan PBNU Muhammadiyah sebagai organisasi umat Islam terbesar? 198 pesantren yang diduga terafiliasi ke jaringan terorisme tersebut hanya 0,007% dari seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Tetapi justru ini yang menstigma negatif, yang mencemarkan mayoritas atau pesantren-pesantren yang selama ini, terutama pesantren NU, pesantren Muhammadiyah, dan pesantren-pesantren moderat lainnya yang selama ini konsisten membangun hubulatun minal iman, cinta tanah air dan bangsa bagian dari iman. Pemaparan data Pak Kepala di hadapan DPR ini harus dipandang sebagai bentuk upaya kami, ya, untuk deteksi diri dan kewaspadaan bagi semuanya, terutama stakeholder terkait maupun masyarakat, sekaligus upaya kami untuk mensterilkan, ya, pesantren-pesantren yang selama ini diindikasikan menyebarkan atau mendakwahkan ideologi radikalisme dan terorisme tersebut, supaya tidak mencederai nama baik dan kemuliaan pesantren-pesantren yang ada. Pernyataan terkait dengan data ada pesantren yang terafiliasi ini juga menimbulkan pemikiran publik bahwa katanya BNPT malah terkesan Islamofobia, Pak. Serta membuat citra lembaga pendidikan Islam itu menjadi negatif. Nah, mungkin ini juga menjadi waktu dan tempat untuk Pak Nur Wahid menjelaskan sebenarnya kalau ini bagaimana gitu Pak sebenarnya. Beberapa karakter kelompok radikal itu antara lain, satu, mereka selalu membangun distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemimpin atau pemerintahan yang sah. Dengan sikap membenci, dengan menyebarkan hoax, konten-konten hate speech, fitnah, adu domba, yang ujungnya adalah, sekali lagi, membangun distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, termasuk pada BNPT. Jadi narasi-narasi Islamofobia, narasi-narasi menimbulkan kegaduhan dan lain sebagainya, sebenarnya narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok radikal itu sendiri. Jadi masyarakat jangan justru terbawa. Ya, kalau kita mau bicara data, mereka itu 12,2% dari seluruh penduduk Indonesia. Sebenarnya minoritas sangat kecil
Ya, meskipun kalau dihitung kuantitas jumlahnya 12,2 itu ya sekitar 30-an juta ya, dibanding 274 juta penduduk. Tetapi kelompok yang kecil ini sangat militan dan cenderung menghalalkan segala cara, terutama mendominasi di dunia maya. 67,7%. Konten-konten keagamaan di dunia maya didominasi oleh konten-konten keagamaan yang intoleran dan radikal oleh kelompok radikal tadi. Jadi ini yang harus menjadi kewaspadaan kita, dan yakinlah bahwa kami BNPT tidak ada membangun Islamofobia, apalagi kita ingin menstigma negatif terhadap pondok pesantren. Pak Nur Hayat, terima kasih banyak sudah mau ngobrol nih. Sebenarnya informasinya jadi sangat matang, apalagi juga terkait dengan BNPT. Ini dibilang Islamofobia dan segala macam, ada waktu dan tempat untuk mengklarifikasi hal tersebut, begitu ya Pak? Ya. Ya, baik.